Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Putri Jamila. NIM 19509070111017 dari kelompok 6, percobaan 6, praktikum elektronika dasar, transistor sebagai penguat. Untuk software yang digunakan dalam percobaan ini adalah Multisim 14.0, dan tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemilihan titik kerja yang akan mempengaruhi sinyal output dari transistor dalam suatu sistem penguat. Dan pengaruh penguatan transistor beserta batas-batas transistor dari sinyal input yang diperbolehkan dalam rangkaian. Percobaan 6, transistor sebagai penguat, digunakan beberapa komponen-komponen dalam rangkaiannya. Yang pertama adalah osiloskop. Osiloskop ini merupakan alat ukur elektronika yang berfungsi untuk memproyeksikan bentuk sinyal listrik yang ada pada rangkaian. Di sini nanti akan diproyeksikan atau dibaca dalam bentuk gelombang. Yang kedua adalah sinyal generator. Sinyal generator digunakan sebagai alat ukur yang dapat membangkitkan gelombang. Dalam sinyal generator ada frekuensi dan amplitudo. Sebelumnya diukur frekuensinya menjadi 1 kHz dan amplitudonya 50 mV. Dan gelombangnya diukur seperti ini agar menjadi gelombang yang seperti ini. Jadi A-nya dari atas positif karena ini arus DC. Yang ketiga adalah FCC. FCC sendiri merupakan tegangan DC yang harus disambung ke kaki-kaki transistor. Disambung ke basis, disambung ke emitor, ke kolektor, dan nanti akan juga ini disambung ke emitor. Selanjutnya ada kapasitor. Kapasitor di sini digunakan sebagai penyimpan arus atau tegangan yang ada dalam rangkaian ini. Di sini ada nilai kapasitor yang berbeda-beda. Selanjutnya ada resistor. Ada 5 resistor dalam rangkaian ini, digunakan sebagai penghambat arus listrik. Dan selanjutnya ada transistor NPN, karena di sini merupakan pembuktian dari transistor sebagai penguat, maka digunakan resistor jenis NPN. Karena transistor jenis NPN sendiri merupakan transistor yang sering digunakan sebagai penguat arus. Yang terakhir adalah ground untuk menghilangkan arus listrik. Di sini ada 2 ground, yang satu dipasang pada basis dan satu dipasang pada bagian dari osilator untuk membuang arus minus B. Karena yang A dialirkan ke output dari rangkaian ini, yaitu ke kolektor. Dan yang terakhir adalah kabel-kabel yang digunakan sebagai penghubung komponen-komponen yang ada dalam percobaan ini. Prinsip kerja atau cara kerja dari transistor sebagai penguat, yaitu digunakan transistor jenis NPN, negatif positif negatif, dengan kaki-kaki, the basis, kolektor, dan emitor. Mengapa digunakan jenis NPN? Karena NPN merupakan jenis yang sering digunakan untuk penguat dalam transistor. Nah, basis merupakan input dan kolektor merupakan output. Sinyal kecil yang ada pada basis akan masuk dan dikuatkan oleh transistor, dan nanti hasilnya dari sinyal output akan diambil dari kolektor yang telah dikuatkan dari transistor. Nah, untuk besar kecilnya penguatan itu ditentukan dari faktor pengalih perhitungan resistor. Di sini resistor menggunakan R4 yang dihubungkan pada terminal transistor. Untuk FCC atau sumber tegangan DC ini harus diperkuat atau maksimal tegangan output tidak akan lebih dari tegangan FCC supaya tidak mengalami kecacatan arus. Karena di sini transistor sebagai penguat arusnya harus seimbang. Disebabkan nanti akan ada perubahan pada titik A dan B. Titik A dan B ini merupakan output di
kolektor dan emitor. Disebabkan oleh perubahan tegangan input pada titik basis. Jadi apapun yang terjadi di basis maka akan mempengaruhi daerah output. Di sini digunakan common emitter dan daerah yang bekerja adalah daerah aktif. Jadi dari basis ke kolektor. Lalu dari kolektor ke emitor untuk menghasilkan sinyal keluaran input yang maksimum dan tidak cacat. Cara mengubah titik kerjanya diperlukan rangkaian bias. Perubahan kecil dari arus kecil yang ada pada basis akan mengontrol perubahan dari kolektor ke emitor. Jadi seperti kata tadi itu bakal berhubungan. Nah, pada saat seperti itu transistor sebagai penguat karena menguatkan arus yang ada pada basis untuk dikuatkan ke transistor ke daerah output. Jadi ke daerah input ke output. Maka transistor berfungsi sebagai penguat. Untuk pengambilan data dari percobaan yang dilakukan, pertama-tama dihubungkan input dari osiloskop ke output transistor, yaitu ke kolektor, dan output dari osiloskop dihubungkan ke ground. Saya di sini bakal menggunakan skala 35 mVp. 40 mVp aja lah. 40 mVp, lalu kita arankan. Maka dihasilkan gelombang seperti ini. Ini belum memotong ya, jadi tidak memotong. Lalu kita naikkan ke atas amplitudenya, kita cari titik potongnya. Nah, ini sudah ada sedikit. Nah, pada 43 mVp itu sudah ada terlihat 44. Nah, ini sangat jelas. Pada 44 mVp sudah ditemukan daerah potongnya atau titik potongnya. Di sini dapat disimpulkan bahwasannya lebih dari 43 mVp maka merupakan daerah saturasi. Dan 43 mVp ke bawah tadi kita atur lagi ke bawah. Nah, ini semakin tidak memotong. Kalau kita semakin ataskan, nah bakal semakin memotong. Seperti ini. Jadi semakin tinggi mVp-nya maka semakin tinggi daerah potongnya, dan itu merupakan daerah saturasi. Tadi pada 1,5 kilo ohm, sekarang kita ubah skala 1,5 ohmnya. Pertama 1, kita lihat tadi 1,5 kilo ohm itu daerah saturasinya 43 ke atas. Bagaimana dengan 1 kilo ohm? Kita arankan. Nah, nih. Ini sudah memasuki daerah saturasi. Berarti daerah aktifnya kita cari. Semakin kecil ya. Nah, ini pada amplitude 37 mVp sudah tidak memotong lagi. Jadi tidak daerah saturasi, daerah aktif. Sekarang kita gunakan yang 2 kilo ohm. Kita ubah skalanya sampai 2 kilo ohm. Kita lihat perbedaannya. Nah, ini masih daerah aktif ya, karena belum memotong. Kita lihat 46 masih daerah aktif. Nah,
Ketika 56 mVp ini sudah memasuki titik potong. Ketika 56 mV. Jadi tadi ketika 1 kilo ohm 1,5 kilo ohm itu daerah saturasinya lebih dari 43. Ketika 1 ohm 1 kilo ohm itu lebih dari 37, dan ini ketika 2 kilo ohm sudah lebih dari 55 mVp daerah titik potongnya. Dapat disimpulkan bahwasanya semakin resistor itu mempengaruhi titik kerja pada daerah saturasi. Jadi semakin tinggi nilai resistor atau nilai penghambatnya, maka akan semakin tinggi daerah saturasinya dari amplitudo tadi. Untuk mengetahui perbedaan atau dari output inputnya, arus keluarannya yang sinyal dihasilkan di osiloskop, sekarang kita ginikan. Jadi yang B tadi kita hubungkan ke basis daerah input, dan yang A tadi kita masukkan ke daerah output, daerah kolektor. Kita runkan. Nah, hasilnya kayak gini. Ini pada 2 FP tadi. Dipnya ya, channel AB disamain. Nah, di sini ini amplitudenya lebih besar yang warna hijau ya, yang input. Di sini dapat disimpulkan bahwasanya ketika input lebih besar amplitudenya, maka transistor disimpulkan sebagai penguat. Fungsinya sebagai penguat, karena tadi udah dijelasin di cara kerja bahwa basis arus yang ada pada basis dialirkan ke transistor dan dikuatkan. Sini sudah ada bukti. Kesimpulan dari percobaan transistor sebagai penguat adalah titik kerja mempengaruhi sinyal keluaran dari transistor dalam sistem penguat, di mana semakin tinggi mVp yang saya berikan, maka semakin tinggi pula daerah saturasi yang ditentukan. Karena titik potongnya juga akan semakin tinggi ketika saya memasukkan daerah mVp-nya tadi. Resistor juga mempengaruhi dalam percobaan ini. Tadi didapatkan 1 kilo ohm itu 37, 1,5 itu 43, dan 2 itu 56. Itu ketika lebih daripada itu maka merupakan daerah saturasinya. Jadi semakin tinggi resistornya yang diberikan, maka daerah saturasi dari rangkaian tersebut juga akan semakin tinggi. Transistor dan batas-batasnya pada sinyal input itu mempengaruhi penguatan transistor. Iya, karena pada sinyal input itu ada di basis. Nah, arus basis akan mengalirkan ke transistor dan dikuatkan oleh transistor. Tadi di gelombang pada saat percobaan di osiloskop tanda hijau merupakan gelombang warna hijau merupakan daerah input, dan ketika gelombangnya amplitudenya lebih besar, maka transistor di situ berfungsi sebagai daerah penguat. Jadi transistor dan batas-batas inputnya itu diperbolehkan dan itu berpengaruh pada rangkaian tadi. Terima kasih. Sekian presentasi dari percobaan 6 yang telah saya lakukan dengan membuat rangkaian transistor sebagai penguat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan, penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.